Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian, siswa dan siswi kelas 7? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada video pembelajaran fikih kali ini kita akan membahas bab 1 yaitu tentang alat-alat bersuci. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah bersama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, siswa dapat memahami arti bersuci. Apa sih bersuci itu? Jadi, kalian harus memahami. Kemudian yang kedua, siswa dapat menjelaskan alat-alat bersuci. Apa saja alat-alat bersuci, kemudian syarat-syaratnya. Ya. Dan juga yang ketiga, siswa dapat mengkategorikan alat-alat bersuci. Dan yang keempat, siswa dapat merumuskan hasil analisis tentang alat-alat bersuci. Bersuci. Bersuci dalam bahasa Arab disebut dengan toharoh atau at-toharoh. Secara bahasa, berarti at-taharah artinya membersihkan diri, membersihkan pakaian, membersihkan tempat, dan membersihkan benda-benda lain. Membersihkan dari apa? Membersihkan dari najis, membersihkan dari hadas, dan tentu membersihkan itu adalah dengan tata cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Di dalam syariat Islam, segala sesuatu yang sudah ditentukan itu pasti ada dalilnya atau pasti ada dasar hukumnya. Begitu juga bersuci itu ditentukan di dalam syariat Islam adalah dengan dalil. Salah satu dalil dasar hukum bersuci disampaikan di dalam Al-Quran pada surat Al-Ma'idah ayat 6 yang berbunyi, يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, serta basuhlah kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu dalam keadaan junub, maka mandilah atau bersucilah. Ini yang menjadi dasar hukum bersuci, di mana bersuci dengan wudhu ataupun mandi itu banyak sekali atau bisa dikatakan mayoritas sebagian besar ibadah itu bergantung kepada kesucian seseorang. Nah, maka dari itu penting kiranya kita itu mengetahui bersuci beserta hukum-hukumnya yang lain. Nah, sekarang Bapak ingin kalian siswa dan siswi untuk memerhatikan 3 gambar di atas. Coba diamati gambar-gambar di atas itu. Itu gambar apa saja? Ya, coba kita amati dulu. Setelah kalian mengamati gambar tadi, itu ada 3 gambar, ya.
Apa yang terlintas di pikiran kalian melihat ketiga gambar tersebut? Tiga gambar yang telah kalian amati tadi itu adalah air, batu, dan debu. Tiga hal ini adalah alat-alat yang sah untuk digunakan bersuci, untuk menghilangkan najis, begitu pula untuk menghilangkan hadas, tentu dengan syarat-syarat tertentu. Pada video pembelajaran kali ini, Bapak akan menyampaikan atau menjelaskan satu daripada tiga alat bersuci yang tadi kalian sudah lihat gambarnya. Dalam kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan satu, yaitu air. Di antara tiga alat bersuci, air adalah yang menjadi alat paling utama di dalam bersuci. Pun begitu, tidak semua air itu dapat digunakan sebagai alat bersuci. Karena memang ada air yang sah untuk digunakan bersuci, tapi juga ada air yang tidak sah untuk digunakan bersuci. Nah, air dibagi menjadi tiga. Jika ditinjau dari hukumnya, air pertama yaitu air yang suci mensucikan. Yang kedua, air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Dan yang ketiga, yaitu air yang mutanajis atau air yang terkena najis. Kita akan bahas satu persatu. Air yang suci serta mensucikan atau disebut juga thahir mutahhir, secara umum merupakan air yang turun dari langit atau bersumber dari bumi. Contohnya, kita akan sebutkan beberapa contoh. Yang pertama seperti gambar di samping adalah air hujan. Kemudian yang kedua ada air laut. Contoh yang ketiga yaitu air sumber atau mata air. Seperti gambar di samping. Yang keempat, air sungai. Yang kelima, air sumur. Yang keenam, air embun. Yang ketujuh, air salju atau es. Itu semua tadi merupakan adalah contoh-contoh air yang thahir mutahhir, suci mensucikan, turun dari langit atau bersumber dari bumi. Air hujan, kemudian air laut, kemudian mata air, air sungai, air sumur, air embun, air salju atau es. Jika semua itu kalian temukan, kemudian kalian bisa gunakan untuk bersuci, juga bisa gunakan untuk menghilangkan najis ataupun hadas. Itu adalah air, sekali lagi, air apa? Ya, air thahir mutahhir atau suci mensucikan. Nah, jadi setelah kita membahas tentang air yang thahir mutahhir, suci mensucikan, yaitu tadi ada 7, sudah kita bahas. Saat ini kita akan membahas tentang yang kedua, yaitu air suci. Dirinya suci, tapi tidak bisa mensucikan. Nah, itu ada air yang suci tidak mensucikan, adalah air thahir ghairu mutahhir. Air yang suci tapi tidak mensucikan, yaitu air yang halal untuk dikonsumsi, boleh diminum, namun tidak sah untuk menghilangkan najis ataupun hadas. Seperti contohnya air buah-buahan. Kemudian air suci yang bercampur benda suci lainnya, seperti air teh, air kopi. Nah, air teh, air kopi digunakan untuk bersuci, walaupun dia air, tapi tidak bisa untuk mensucikan.
Tidak bisa untuk menghilangkan najis ataupun untuk mengangkat hadas. Ya, kopi diminum aja, nggak usah dibuat raup, nggak usah dibuat cuci tangan, diminum aja. Air teh pun juga begitu. Ya, kemudian yang terakhir yaitu air mutanajis atau air yang terkena najis. Air ini tidak boleh dikonsumsi, anak-anakku sekalian, diminum ataupun konsumsi dengan cara apapun, maka itu tidak diperbolehkan. Dan juga tidak sah digunakan untuk bersuci. Contoh daripada air yang mutanajis, yaitu air yang sudah berubah sifatnya. Sifat air itu bisa dilihat dari bau atau aroma ya, bisa dilihat dari aromanya, kemudian warnanya atau rasanya. Jika air sudah berubah sifatnya sebab terkena najis, maka itu adalah air mutanajis. Tidak boleh dikonsumsi dan tidak boleh digunakan bersuci. Kemudian contoh kedua, air yang sedikit atau air itu volumenya kurang dari 270 liter. Nah, air sedikit yang terkena najis, maka itu dinamakan air mutanajis. Nah, telah selesai pembelajaran kita. Nah, sebelum kita tutup dengan kesimpulan dan doa penutup, Bapak akan memberikan tugas untuk kalian, siswa-siswi anak-anakku yang Bapak sayangi. Tugas yang pertama, jelaskan dengan bahasa kalian sendiri, semampu kalian. Apa yang kalian pahami tentang bersuci. Kemudian yang kedua, sebutkan alat-alat yang sah digunakan untuk bersuci. Dan yang tiga, tugas terakhir, jelaskan dan sertakan contoh dari air yang suci dan mensucikan. Bapak yakin kalian adalah anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas. Tentu ini bukanlah tugas yang sulit untuk kalian. Bapak berharap semuanya untuk mengerjakan tugas dengan baik. Terima kasih. Kita akan simpulkan dulu pelajaran sebelum kita tutup. Nah, kesimpulan daripada video pembelajaran ini, air, batu, dan debu adalah alat-alat yang sah digunakan untuk bersuci. Adapun air adalah yang paling utama di dalam menghilangkan najis, begitu juga dengan hadas. Namun, tidak semua air dapat digunakan, melainkan hanya jenis air yang suci serta mensucikan yang sah untuk digunakan bersuci, yang dapat menghilangkan najis dan menghilangkan hadas. Ya, terima kasih anak-anakku, siswa-siswiku sekalian. Kita tutup video pembelajaran ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih siswa-siswiku sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.